doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Adi Armando. Ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Ya, makanya kebenciannya terhadap Islam itu luar biasa. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini anispopia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies jangan harus dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Dan oligarki itu sudah siap, ya kan? Uangnya itu tidak ada, apa istilahnya itu? Tidak ada nomornya. Apa, tidak ada sharing. Jadi seperti itu. Sampai seperti itu. Berapapun biayanya. Yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga dari pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini membuli ulama, Islamofobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam. Ya, dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras, dan sebagainya. Ini tugasnya. Buzzer-buzzer rupiah ini. Nah, ini. Jadi makanya ini era politik post-truth. Seperti itu. Ini darurat kebohongan dan kezaliman. Bahkan sampai Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris. Dia katakan, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk stigma Islam radikal. Coba. Padahal Profesor Irfan Idris ini Muslim. Coba Bapak Ibu lihat dahinya ini. Ya kan? Jidatnya hitam. Ya kan? Saya kira dia orang sholat, ya kan? Tapi karena ini tadi, dia sebagai Direktur Deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia katakan, dia memberikan statement bahwa ngajari anak, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Konotasinya jelek, Pak, negatif. Gitu. Ya kan? Bahkan sampai kotak amal pun, kotak amal, itu diberikan stigma ini proses menuju terorisme. Kotak amal. Ya kotak amal di dalam masjid itu. Itu merupakan proses menuju terorisme. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia ini ya kalau istilah orang Jawa, lagi digodok di kawah condro timuko. Jadi benar-benar direndahkan betul. Ya, kan? Ya. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, John Pilger, ini wartawan dari Australia. Jadi korban terbesar terorisme itu adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme, itu tidak ada. Yang ada itu perang menggunakan alasan terorisme, itu. Itu yang benar. Jadi akhirnya umat Islam tahap demi tahap paham. Jadi rezim ini bersembunyi di balik narasi radikalisme, terorisme, intoleran dan sebagainya. Bahkan tokoh Papua yaitu Pak Chris Wamia itu. Jadi masalah utama negara ini adalah ekonomi hancur, korupsi merajalela, menggurita, dan dikuasai oleh oligarki. Ini sudah benar-benar mencengkeram betul di Indonesia.
Nah, ini ditutup dengan stigma, dengan gerakan Islamophobia. Yaitu memproyeksikan Islam seperti hantu yang menakutkan. Nah, itu untuk menutupi tadi. Jadi seperti itu. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dan akhirnya, tahap demi tahap, ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong, membela, memenangkan golongan mukmin. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Akhirnya, tahap demi tahap, walaupun secara formal, ya, tokoh-tokoh formal, seperti Pak Yusuf Kala, setelah beliau tidak menjabat lagi waktu itu, menyoroti tentang Pilpres 2019. Beliau memberikan statement di media, jika KPU jujur, masyarakat akan tenang. Bahkan Pak MS Kakban, ya, mantan Menteri Kehutanan waktu itu ya, Kehutanan. Ya. Itu beliau mengingatkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apakah KPU mengira Allah Subhanahu wa taala lengah dengan apa yang dilakukan oleh KPU? Ya. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia ini. Ini hanya masalah waktu. Dan KPU jangan kaget kalau Allah sudah kun fayakun. Ada waktunya. Ya. Makanya seringkali saya sampaikan, umat Islam di Indonesia kewajibannya apa? Ati Allah wa ati ur. Berjuang. Ya. Untuk menghadapi kezaliman itu sudah hak. Untuk menghadapi kezaliman kita disuruh berjuang saja. Natijanya, hasilnya nanti Allah yang punya hak. Makanya kenapa Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat dan istiqomah. Dan Allah belum pernah memerintahkan pada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Dan itu tidak pernah kita ketemukan baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Tidak ketemu. Ternyata untuk menghabisi Fir'aun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Akhirnya makar Allah mulai berjalan di Indonesia. Sehingga akhirnya ketua KPU Pak Arief Budiman dipecat dari setelah diputuskan oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Ini masih mendingan ini, Pak, ya kan? Daripada Pilpres 2014. Ya kan? Daripada pemilu 2014. Kalau pemilu 2014 Pak Husni Kamil Malik dibunuh. Kenapa? Beliau mau mengungkap kecurangan. Itu 1 jam sebelum meninggal, itu masih diskusi dengan Profesor Rias Rasyid. Ya, Rias Rasyid itu. Masih diskusi. Tidak tahunya setelah itu membiru. Dan keluarga tidak boleh melakukan otopsi. Tidak boleh. Diracun. Itu ketua KPU yang pemilu 2014. Kalau sekarang masih mendingan, ya, dipecat gitu aja. Ya, walaupun pakai kardus ya, dan kardusnya digembok lagi. Ini tidak logik Pak, itu, Pak. Sudah kardus suruh gembok gitu. Yuk kardus suruh gembok itu tidak logik gitu, Pak. Kita sudah paham itu akan dijadikan untuk pintu untuk kecurangan. Ya kan? Jadi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif,
dan brutal.